Baik, di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kami lakukan tadi dari kisah Sekolah Rimba yang sudah kami baca dan sudah kami diskusikan. Kami akan menyimpulkan apa hasil dari diskusi kami. Yep. Untuk kesimpulannya mungkin dari saya dulu ya. Jadi untuk kesimpulannya dari kita yang sudah diskusi tadi banyak ya. Intinya pada Sekolah Rimba ini itu mau nunjukin kalau pendidikan di Indonesia, kalau pendidikan mau di Indonesia mau dimanapun itu nggak bisa disamaratakan untuk semua orang. Jadi selama ini banyak yang ngira kalau pendidikan itu ya di sekolah, di kelas, terus mencatat buku kurikulum yang sama untuk semua everyone, untuk semua siswa. Padahal kenyataannya itu setiap kelompok masyarakat, setiap lingkungan di sekolah maupun di mana di sistem pendidikan itu tuh mempunyai lingkungan atau kondisi yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Dan di kasus ini, di Sekolah Rimba ini, pendidikan yang dilakukan itu menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat Rimba di Sekolah Rimba ini. Tujuannya bukan cuma supaya mereka itu bisa baca tulis, bisa baca, menulis, kayak gitu-gitu aja, tapi supaya mereka itu bisa memahami dunia sekitarnya, berpikir lebih luas, lalu bisa mempertahankan hak mereka yang misalnya itu tentang lingkungan mereka, misalnya tentang mereka kan mungkin hidupnya di kayak hutan gitu kan, mungkin asumsi saya, dan di pedalaman misalnya itu tentang hutan di tempat mereka hidup itu Butet Manurung itu sangat menyesuaikan dengan kehidupan mereka, budaya mereka itu seperti apa, disesuaikan lalu diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, jadi intinya pendidikan itu tidak harus kaku seperti di sekolah, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan membantu mereka menjadi lebih berdaya dalam hidupnya, seperti itu sih kalau menurut saya kesimpulannya. Mungkin dari kalian atau ada tambahan? Saya izin menambahkan dalam konteks masyarakat Rimba ya, yang ada di cerita yang sudah kami diskusikan tadi, saya lihat tantangan utama itu bukan terletak pada seperti kurangnya sarana pendidikan. Kalau di sekolah-sekolah biasa kan pasti sarana pendidikan, terus mungkin sarana prasarananya lah itu fasilitas. Tetapi di masyarakat Rimba ini adanya kepercayaan di budaya tersebut yang meyakini bahwa menganggap belajar membaca dan menulis itu membawa kutukan. Jadi kepercayaan ini adalah penghalang bagi proses belajar karena menimbulkan ketakutan dan penolakan terhadap pendidikan. Jadi dari awalnya itu mereka sudah menolak dulu akan adanya pendidikan karena menurut mereka itu pendidikan belajar adalah membawa kutukan. Itu adalah menurut saya itu adalah tantangan terberat karena di awal mereka sudah berpikiran seperti itu. Budayanya udah agak gitu ya. Kemudian pada prakteknya kita nantinya sebagai seorang pendidik itu tidak hanya berhadapan dengan mungkin tantangan, tidak hanya berhadapan dengan tantangan akademik saja, tetapi dengan nilai, budaya, keyakinan yang ada di lingkungan tempat sekolah nanti kita ditempatkan gitu. Seperti itu. Lanjut. Izin menambahkan ya, kalau dari saya pendekatan yang ada di Sekolah Rimba yang dilakukan oleh Butet Manurung ini tuh memperlihatkan kalau perubahan pola pikir dari masyarakat atau individu tuh nggak bisa dilakukan secara paksa gitu. Dan kita juga nggak bisa mengabaikan budaya dan tradisi lokal yang udah ada dari dulu. Terus
Ya, sebaliknya tentunya proses pendidikan itu perlu dan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan yang menghargai budaya lokal, kemudian membangun kepercayaan tentunya, dan pada akhirnya kita harus bisa menunjukkan manfaat dari pengetahuan yang disampaikan dan dipelajari gitu. Ya. Terus dengan cara itu gitu masyarakat pada akhirnya bisa secara perlahan gitu melihat bahwa kemampuan dalam membaca dan menulis itu bukanlah sesuatu ancaman bagi mereka gitu, tapi justru bisa membantu mereka untuk melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan eksploitasi dari dunia luar gitu. Kalau dari saya itu, mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Boleh izin menambahkan, selain dari kisah sekolah rimba ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan grow mindset dalam proses pendidikan. Grow mindset ini pertama kali dipopulerkan menurut yang saya baca yaitu oleh Carol Dweck yang menjelaskan bahwa kemampuan seseorang bukanlah suatu yang bersifat tetap atau mutlak, tetapi bisa berkembang melalui usaha, proses atau latihan serta pengalaman dan belajar secara terus-menerus. Dengan kata lain, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang atau bertumbuh. Itu dari pemahaman saya ya. Untuk grow mindset menekankan bahwa kemampuan seorang itu tidak bisa tetap, tetapi berkembang melalui usaha dan pengalaman itu. Dalam kasus sekolah rimba yang ada di sini, kasus itu perubahan tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi perubahan tidak terjadi pada anak yang mulai belajar membaca atau menulis, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Ketika mereka mulai melihat, memanfaatkan dari pengetahuan, pendidikan, secara perlahan keyakinan mereka lama-lama bertumbuh atau berkembang sesuai dengan kayak guru mengajarkan cara berpikir yang baik dan benar itu kayak gini loh. Jadi murid itu mungkin akan menelaah atau menerapkan yang disampaikan guru. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Anggapan itu ya, berarti anggapan bahwa membaca, menulis, belajar adalah kutukan itu bisa saja hilang dengan adanya penerapan guru yang sudah menerapkan pola pikir Grow mindset. Jadi harusnya guru itu gimana ya, harus kayak anak-anak atau murid-murid kita tuh harus berpikir itu secara bertumbuh, secara berkembang. Jangan kita kayak udah ada tradisi ini turun-temurun ini, oke lah, boleh dikatakan kita harus menghargai tradisi itu. Tapi kata lain, pendidikan itu kan bukan hanya untuk tradisi itu digituin, tapi ya harus kita belajar tradisi itu apa untuk otak kita biar bertumbuh dan berkembang. Makanya yang tadi saya bilang kan, Butet Manurung ini kan dari awal harus menjelaskan dulu kayak tujuan dari pendidikan itu apa esensinya, manfaatnya itu apa. Jadi kita edukasi masyarakatnya dulu bahwa pendidikan itu apa sih. Nah, buat apa? Buat apa? Untuk hidup kita. Iya. Oke, tambahan dari saya, dari kisah sekolah rimba tersebut memberikan pemahaman kepada kita sebagai calon guru masa depan Profesional. Iya, yaitu bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan materi, tetapi juga membantu peserta didik untuk berkembang dengan pola pikir yang Growth mindset. ya, betul sekali. Bertumbuh dan berkembang. Terus mengajarkan kepada kita juga bahwa pendidikan perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan juga budaya peserta didik supaya mereka benar-benar mempelajari materi tersebut dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Iya. Terus dari kisah tersebut juga kita sebagai calon guru belajar bahwa kita bukan hanya bertugas menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi fasilitator yang dapat membuka wawasan, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk terus belajar dan berkembang
sekali. Dan kita menjadi guru yang profesional dengan pola pikir Growth mindset. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.